Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, kebetulan saya tinggal di Kota Malang, jadi kegiatan di tingkat lokal tentu tantangan advokasinya lebih berat sebenarnya daripada di pusat, karena di sini kita masih harus ketemu dengan orang-orang yang merupakan tantangan sehari-hari. Oke, monggo. Jadi advokasi lokal sih lingkupnya lebih kecil, namun jika setiap daerah bisa melaksanakan dan menjadi contoh, maka usaha advokasi secara nasional pasti akan bisa berlangsung lebih besar. Tapi bisa juga sebaliknya, apabila advokasi nasional dilaksanakan, maka kekuatan lokal bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Sebenarnya melaksanakan advokasi lokal tidak mudah, karena ya seperti saya sampaikan tadi harus langsung berinteraksi dengan beberapa pihak yang siapa tahu menjadi tantangan yang cukup berat. Dalam melaksanakan advokasi yang paling dibutuhkan adalah data, seperti yang saya pelajari dulu waktu kegiatan di aksi. Jadi memang benar-benar data adalah sangat diperlukan sekali untuk melaksanakan advokasi. Di tempat kami, Dewan Kesenian Malang telah melakukan pendataan yang diperlukan untuk berbagai kegiatan. Tantangan yang pertama adalah dari seniman sendiri, karena bagi seniman payung hukum tidak terlalu berpengaruh. Dalam profesi kesenimannya yang lebih pengaruh adalah nilai, norma, etika, dan tata kehidupan di masyarakat. Kemudian seniman sendiri seharusnya terakui keberadaannya dalam perda ataupun seharusnya seniman sudah ada dalam lembaran daerah, sehingga merasa terakui maka komunikasi dengan pemerintah lebih mudah. Tapi kenyataannya kan seniman tidak terlalu terakui, sehingga menjadi tantangan yang sangat sulit untuk didekati. Kemudian pendataan bagi sebagian seniman dianggap hanya kebutuhan administrasi dari sebuah pemerintah kota ataupun pemerintah pusat. Sehingga hubungan pemerintah dan seniman sendiri belum terjalin dengan baik. Atau kalau di Kota Malang sih masih 10% yang sudah terjalin dengan baik. Lanjut, Mbak. Ini yang dari seniman ya. Jadi tantangan dari seniman sendiri juga ada. Yang selanjutnya adalah dari lembaga lain. Karena lembaga kesenian sendiri oleh pemerintah juga belum tentu diperhatikan, karena terbukti kami sendiri belum dikukuhkan dan belum disahkan ADART karena sejarahnya Dewan Kesenian Malang tidak terekam di pemerintah kota, sehingga kami harus mulai lagi dari awal, mengirim cerita kisah-kisah kami, mulai dari awal sejarahnya DKM dan semua tentang Dewan Kesenian Malang harus dikirim ulang. Kemudian juga tidak terlalu dipandang baik oleh lembaga lain yang ada di kota, karena lembaga lain pun belum tentu memiliki sikap untuk memperhatikan kita. Misalnya kalau kita berbagi info tentang kesenian, lembaga lain belum tentu memiliki sikap yang welcome atau menerima dengan baik. Kita kira sih sekitar 40% yang bersikap demikian. Ya ini kembali lagi dikarenakan profesi yang tidak terlindungi secara hukum. Kemudian ada juga yang terjadi adalah harapan yang terlalu besar seniman kepada satu lembaga kesenian. Karena kan dari lembaga-lembaga sebelumnya mungkin tidak bisa mengakomodir, akhirnya ada satu lembaga yang menjadi tumpuan dari seniman lain. Nah, yang paling parah adalah terjadinya benturan antara lembaga kesenian dengan lembaga atau komunitas seni dan budaya lainnya. Ini yang masih terjadi, menjadi tantangan kalau kita ingin berkegiatan untuk advokasi. Kemudian dari pemerintah sendiri, pengelolaan database profesi jarang ditindaklanjuti, padahal yang diharapkan masyarakat adalah tindak lanjut dari pendataan tersebut. Contohnya pendataan seniman terdampak oleh Dijen Kebudayaan. Tidak ada info lanjut setelah pendataan, tidak ada kontak yang bisa dihubungi oleh penggiat atau seniman, info yang diberikan tidak sinkron dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pihak admin Dirjen. Misalnya tulisannya kan ada pendaftaran lanjut, ternyata tanggal 13 itu tidak ada pendaftaran lanjut lagi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan seniman kepada birokrasi. Semakin meningkat, akhirnya seniman semakin meragukan bahkan tidak percaya efektivitas advokasi. Di pemerintah belum ada sanksi bagi aparat yang tidak menjalankan amanah Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan atau aturan pemerintah lain, misalnya Inmendagri 5A 1993, petunjuk pelaksanaan Inmendagri 5A 1993, nomor 431 3015 POD, ketentuan pembentukan lembaga kesenian daerah. Jadi karena tidak ada aturan yang bertindak tegas pada pemerintah lokal, maka tidak terlalu memperhatikan dengan advokasi yang kita
kita ajukan ataupun apapun yang diajukan oleh seniman atau lembaga. Selanjutnya, ini sebenarnya usaha-usaha yang sudah kita lakukan ya. Ini memperbaiki komunikasi antara seniman, lembaga kesenian, dan pemerintah untuk meningkatkan rasa saling percaya. Kemudian memberikan payung hukum kepada lembaga seniman untuk mendampingi, melindungi, dan mengayomi seniman. Melakukan pendekatan kepada pemerintah lokal dengan tetap memberikan laporan ke pemerintah pusat. Kemudian ini yang sudah kita lakukan. Kita pernah melakukan bursa karya seniman di awal sebelum pas corona pertama-tama datang ini, sampai hari terakhir kota kita dikabarkan lockdown, kita harus menghentikan kegiatan yaitu di ruang gedung DPRD. Jadi kita sudah membangun kegiatan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah tentunya ya. Kemudian membuat lagu Malang Kucai Suara Semangatku pas di tengah-tengah masa COVID-19 ini di rumah Bapak Wali Kota Malang, ini pun masih harus bersinggungan dengan tantangan tadi dari seniman lokal dan lembaga kesenian lainnya. Kemudian yang baru terakhir yang lebih heboh kemarin dari yang tari sujud bumi itu, kita melibatkan Ibu Wali Kota. Maksud kita adalah sebagai semangat untuk semuanya. Ternyata keadaan ini pun kita mendapatkan tantangan yang cukup besar juga dari lembaga lain dan seniman lain juga. Padahal tujuan kita adalah kita membantu percepatan advokasi untuk cairnya dana yang BLT kan sudah sampai ke verifikasi kelurahan, tapi belum ada pencairan gitu. Maksudnya kita semakin melakukan pendekatan agar mengingatkan bahwa sebentar lagi adalah waktu untuk pencairan dan lain-lain gitu. Kemudian yang sekarang sedang kita jalani adalah pembuatan video tutorial untuk edukasi dengan melibatkan seniman dan pekerja seni. Ini kita melibatkan sponsor, kira-kira akan membuat sekitar 70 hingga 100 video. Jadi ini usaha-usaha yang kita lakukan, meskipun ya tantangannya juga enggak mudah dan sulit. Oke, gitu aja. Tidak ada yang tidak mungkin dan terus berkarya buat teman-teman selagi bisa.